Kita mulai ke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang beragam sekali. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari itu kita diberikan berbagai rezeki, berbagai nikmat, sehingga sampai saat itu kita masih dapat hadir di tempat itu, melaksanakan berbagai aktivitas, melaksanakan ibadah tentunya, bagi sholat, puasa, hingga baca Quran yang kita laksanakan itu. Marilah kita selalu berdoa semoga segala hal yang kita lakukan, segala bentuk ibadah yang kita lakukan, ia adalah sebagai sarana diterimanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Karena apa? Ridho Allah ya adalah rezeki yang paling tinggi, yang sebetulnya sangat mungkin untuk kita raih. Ada ulama mengatakan bahwa rezeki itu bukan hanya harta, Bu. Betul ke Bu? Rezeki bukan hanya harta. Betul. Apalah Bu? Salah satunya rezeki adalah harta satu. Yang kedua apa ke Bu? Kesehatan. Nih. Akak ya? Ai kesehatan nih. Mun kita sakit dah, payah kita nak melakukan apa-apa kan. Selanjutnya, selain harta, kesehatan, rezeki ada ternyata anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ia pun disebut rezeki juga. Yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir ialah yang paling tinggi tadi, ridho Allah. Yang dalam hal ini nanti akan kita uraikan pada kesempatan itu. Marilah kita selalu memanjatkan solawat beriring salam kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali contoh dari beliau, bahkan perjuangan beliau yang sampai saat itu kita rasakan nikmatnya Bu. Dulu mungkin zaman Rasulullah tidak ada orang yang sebelum Islamnya didakwakan secara terbuka nak sholat siang pun ditapur kan seperti itu. Sekarang kita alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Bu. Mun melihat mukanya, cara-cara semuanya nampaknya alhamdulillah sehat.
tadi saya di jalan kan jak mandung hari itu ije. Sige yang saya susahkan tadi. Ore kalau mun kita pagi ke pengajian tuh ibu-ibu nyusahkan pakaiannya masih berjemur saya kata seperti. Jadi kita harus cepat-cepat melakukan kajian ini kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, maka hari ini mudah-mudahan kita bisa membahas tentang memahami ada 4 hakikat rezeki. Kalau membahas kita rezeki. Jadi menurut Syekh Mutawalli Al-Sya'rani, beliau mengatakan bahwa rezeki itu ada 4 macam. Jam berapa asar Bu? Jam 5, jam 4 ini. Oh bentar, kita 10 menit. Bolehlah 10 menit Bu. Ada 4 hal yang disebut rezeki hakikatnya. Pertama tadi harta. Bu. Harta itu penting bagi kehidupan. Kita harta ialah untuk kita membeli bahan makanan kita, membeli pakaian kita, membuat tempat tinggal kita. Dengan hartanya kita bisa meneruskan kehidupan. Namun ternyata kata ulama tadi, harta itu adalah rezeki paling rendah, Bu. Rezeki paling rendah. Kenapa? Karena harta itu bisa aja didapatkan oleh siapapun. Maksudnya oleh orang lah ya. Misalnya orang beriman bisa dapat harta, orang yang ingkar bisa dapat harta. Bahkan harta itu selain dari cara yang halal bisa didapat dengan cara yang tidak halal. Nah, oleh sebab karena harta itu adalah rezeki paling rendah, kata ulama itu bukan kata saya. Maka janganlah kita gunakan hidup kita itu untuk mati-matian cari harta sehingga kiri kanan dan peduli baik buruk dan dihiraukan. Oleh sebab tetap boleh cari harta tapi digunakan dengan harta itu dan datang sendiri. Ia kan sifatnya rezeki. Kalau daan bergerak siku nyurang dan makan. Ia adalah bagian daripada walaupun setiap kita itu dijamin rezekinya tapi harus tetap dicari. Nah, ia bagian daripada harta. Oleh sebab kata ulama harta itu tidak bisa dijadikan tujuan hidup, tapi harta bisa membuat hidup kita jadi lebih mulia. Apa contohnya Bu? Kita infakkan harta kita untuk membangun masjid. Kita berikan duit kita untuk anak kita sekolah. Ia adalah bagian kegunaan harta yang walaupun tadi disebut sedemikian rupa seperti tapi dia bisa memuliakan kita. Nah, jadi intinya pandai-pandai kita. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah kesehatan. Menurut ulama kesehatan itu adalah rezeki yang lebih tinggi nilainya daripada harta. Suah ke Bu nangar omongan orang bahwa pakal hatiku tuh buatan Allah. Mun buatan sini tadi dah hajur maksudnya seperti ya kan mun pakai kita samakan dengan teknologi ya Bu. Ya kan. Gaya. Iyalah pentingnya di arti sehat. Sehat itu mahal. Kalau kita tahu, kalau kita sudah sakit. Kalau sekarang mungkin dan tahu tapi ketika kita udah sakit, ya mudah-mudahan kita sehat semuanya lah. Tapi mudah-mudahan ada bayangan. Bagaimana orang sakit atau sudah merasanya, bagaimana waktu habis, biaya habis. Nah, orang yang sakit berapa banyak pun hartanya dan bisa dinikmatinya Bu. Misal orang dah sakit, misal mohon maaf ada darah tinggi misalnya kan, tetap dah pantang makannya, biarpun harta banyak misalnya kan, tapi ada hal-hal tertentu, makanan tertentu misalnya yang walaupun dia suka nak makannya tapi dah boleh. Gaya juga dengan mungkin penyakit-penyakit yang lain. Misalnya
orang yang sesak napas dan boleh nak kena asap sedikit misalnya kan seperti itu. Akhirnya tidak bisa menikmati harta walaupun nade karena udah dibatasi kesehatannya. Namun kalau badan kita sehat, kita makan masih sian pantangnya misalnya, atau badan tuh sehat walaupun hartanya daan seberapa atau dikatakan normal-normal aja dan ngaruh dia tetap bisa menikmati hidup kan, tetap bahagia. Oleh sebab ya kesehatan tuh harus kita jaga Bu, dengan pola makan yang benar, dengan gerak, dengan olahraga bila perlu kan seperti ini. Nah, jadi jika kita masih diberi kesehatan yang prima, dijagalah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, atau anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi yang harta yang rezeki yang ketiga itu juga sangat luar biasa nilainya. Tidak semuanya orang diberi rezeki dengan anak yang soleh. Gaya juga dengan ilmu. Jika meninggal anak Adam, maka putus menyamalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu doakan kedua orang tua. Nah, anak yang soleh itu ia rezeki besar bagi orang tuanya. Minimal bagaimana ciri anak yang soleh, dia ingat kepada anak, dia ingat kepada orang tuanya dan berdoakan orang tuanya. Ya kan? Ia bagian daripada anak yang soleh. Nah, ilmu yang bermanfaatnya seperti apa? Nah, jadi bagi kita sekarang tuh Bu, itu adalah bagian bagaimana menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji, kita berbagi cara baca Quran, mengingatkan hukum tajwid, panjang pendeknya kita ngaji adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Maka jangan pernah baus nih orang usana malas kalau ada waktunya kita kerjakan, karena suah ulama mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan ya pasti kena tanya Bu di dalam kubur ini. Dikatakan ulama bahwa siapa yang sholatnya lengkap, sholat wajibnya lengkap, kemudian baca Qurannya rutin, ia sudah bisa menyelamatkan dari azab kubur Bu. Nah, jadi karena setiap amal kita kan akan menjelma menjadi kawan di sidon kelak. Nah, jadi salah satunya amal dari menjaga sholat dan menjaga bacaan Qurannya bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan mungkar dan nakir di kubur. Nah, oleh sebab ya, mari selalu kita jaga sholat kita, bacaan Quran kita, dan yang penting mari kita selalu bersungguh-sungguh mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh, supaya ingat kepada kita dan mendoakan kita nanti ketika kita si anak di dunia itu. Nah, dan ilmu yang bermanfaat tadi salah satunya baca Quran misalnya kan. Yang selanjutnya tips masak misalnya kan, atau di mana cari barang yang murah yang bagus dibagikan kepada ibu-ibu di situ kan. Nah, ada caranya gimana misalnya. Ia pun bagian daripada ilmu yang bermanfaat yang harus kita boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, yang terakhir adalah ridho Allah. Nah, itu rezeki yang paling tinggi. Di dalam Quran disebutkan kan, kalau Allah udah ridho, apapun akan terasa senang. Ibu-ibu, coba kita tanyakan kepada hati kita ngapain kita suka pagi ngaji. Walaupun itu sama dengan arisan Bu. Tapi kan bisa aja daan arisan tapi ngaji kan. Maksudnya daan ngaji tapi bagi arisan bisa kan. Tapi kenapa kita masih suka ngaji? Soalnya kita tanyakan dalam hati kita. Ia bisa jadi karena Bu, lakak ngaji ya sadar perase tenang, perase ringan, perase. Ia terasa atau daan, ia terasa atau daan, ia akan ya itu mungkin daan terasa karena kita tiap waktu ngerajakannya. Cuman kalau ketika kita daan bisa ngerajakannya, disilah kadang menurut terasa.
Jadi perasaan ringan, nyaman, santai dari lakak ngaji sebetulnya adalah bagian daripada ridho Allah yang turun kepada kita, kata ulama. Jadi salah satu tanda ridho Allah turun kepada kita, lakak kita melakukan kebaikannya rasanya ringan, rasanya tenang. Ialah bagiannya Bu. Oleh sebab kalau ada turun rasa tenang kepada kita, ada rasa ringan, rasa nyaman di hati kita ketika lakak melakukan kegiatan, lanjutkan ya Bu. Ia adalah bagian daripada ridha Allah. Sebaliknya ada yang kita rasa was-was, yang rasa api terburu-buru, takut nak ditahukan orang lain. Ya artinya sebaliknya adalah mungkin bagian yang harus kita pikirkan ulang, ya betul atau daan. Jadi sebagai kesimpulan daripada materi tadi yang daan seberapa adalah rezeki itu bukan pada banyak atau sedikitnya harta. Banyak sih alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah. Banyak tuh kita gunakanlah untuk sebagai jembatan bagi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mun sedikit pun harus kita syukuri karena pada dasarnya makin sedikit harta kita bisa jadi makin kacik atau sedikit pertanyaan kita nanti di akhirat. Tidak beranjak kaki anak Adam di akhirat nanti. Kalau sebelum ditanya ada 4 hal masalah. 1, umurnya untuk apa? Ilmunya untuk apa? Hartanya dari mana dapatnya, dia pakai untuk apa? Dan jelas seterusnya. Jadi mudah-mudahan Bu yang materi kita itu yang singkat tuh bisa menjadi pengingat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau jika ada pertanyaan boleh disampaikan boleh disampaikan lewat WA. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau udah pun dah pas lalu juga Pas terakhir. Bisa ke Bu saya minta tanda tangan jak nami boleh. Jadi biasa yang minta tanda tangan kita minta ke artis biasa. Sini. Itu ada 2 lambar boleh di anak Bu tanda tangannya aja. Kalau ada. Name dengan tanda tangan alamat kalau sesi aja.